Dari situ teman-teman bisa lihat ya bahwa yang namanya Amerika Serikat ini benar-benar lu nggak bisa pegang. Benar-benar mereka ini sangat progresif lah, atau bisa dibilang kayak karet guys. Hati-hati ya, di besok ngomong A, nanti ngomong B. Di belakang ngomong C, di depan ngomong D. Jadi betul-betul nggak bisa dipegang. Dan memang mereka nggak perlu untuk menjadi mitra yang bisa dipegang. Kenapa? Orang mereka negara terkuat di dunia, mereka bisa berkata apa saja, bertindak apa saja, dan seluruh dunia harus takut dan tunduk. Dan nggak usah heran juga, Donald Trump ketika memimpin serangan di Iran itu, dia pimpin serangan itu dari Mar-a-Lago. Dia punya resort di Florida, jadi bukan dari markasnya Pentagon, enggak, bukan dari Kementerian Pertahanan, enggak. Dia lakukan serangan itu bukan dari White House, enggak, dari villa dia punya resort di Florida, di Mar-a-Lago. Dan bocor ternyata hasil pertemuannya itu di belakangnya ketika dia lagi pimpin meeting ternyata ketahuan operasi serangan Iran itu dinamakan Operation Epic Fury. Jadi dari sini teman-teman bisa lihat ya, Donald Trump itu menamai operasinya itu Epic Fury karena ternyata ya menurut dia ini sesuatu yang epic, bahwa dia adalah pembawa keselamatan di dunia ini. Karena buat Amerika Serikat selama ini kan mereka di packaging sebagai musuh besarnya Iran lah. Iran kemana-mana selalu chantingnya apa, death to America, death to Israel, death to America, death to Israel, itu terus lah mereka nyanyinya. Dan menurut banyak rakyat di Amerika Serikat juga, ketika Donald Trump sedikit banyak membuat dunia ini menjadi lebih damai versi mereka tentunya. Tapi di belakang layar teman-teman pasti udah tahu lah ya, Amerika Serikat itu terpaksa sebetulnya menyerang Iran. Kenapa? Karena disuruh Israel. Dan Israel ya yang duluan melakukan serangan ke Iran. Apa namanya? Operation Shield of Judah. Jadi Operation Judah Shield. Dari sini teman-teman udah tahu ya, next targetnya siapa ya? Jangan-jangan Indonesia. Makanya lu jangan skip video ini, tunggu sampai akhir. Ini menarik nih. Jadi dalam satu peristiwa bisa ada dua nama. Versi Amerika Serikat namanya Operation Epic Fury. Dari sisi Israel namanya Operation Shield of Judah. Judah ini bangsanya Yahudi lah. Nah yang bikin unik, ternyata serangan ini diluncurkan justru dalam waktu 48 jam sejak negosiasi terakhir di Genoa, Swiss yang sangat-sangat produktif dan hasilnya sangat baik. Ya ini kabar baik buat perdamaian dunia lah kalau mereka berhasil bernegosiasi. Tetapi teman-teman tahu kan sebetulnya pihak mana yang paling pengen terjadi perang ini? Ya pihak yang selama ini menguasai bank sentral di seluruh dunia. Pihak yang selama ini menguasai termasuk Amerika Serikat, karena Amerika Serikat udah tersandera dengan sistem politik demokrasinya mereka sendiri. Apapun partainya, apapun presidennya, nggak peduli siapapun calon wakil rakyat lu, pasti di belakang layar ada oligarki yang mensponsori mereka. Dan oligarki di mana-mana tidak tolol dan tidak bodoh. Kalau ada 3 calon dia bayarin 3-tiganya. Calon A, calon B, calon C, siapapun yang menang dia adalah karyawan gua. Lu kalau oligarki kan gitu pikiran. Duit lu unlimited. Jadi siapapun jadi presidennya, siapapun jadi anggota DPR-nya, siapapun jadi menterinya, siapapun jadi gubernur atau jadi bupatinya, dia cuma karyawan oligarki guys.